Seperti biasa cerita, gue menjadi dopamine detoxer itu dalam beberapa tahun terakhir. Kalau misalnya sudah mau ngomongin tahun itu kelihatan keren banget. Jadi gue memberitahukannya dalam tahun. Mungkin gue tidak mengonusi TikTok itu dalam 4 tahun terakhir ini. 3 tahun. 3 tahun. 3 sampai 4 tahun. Dan hingga sekarang gue tidak meng-scroll TikTok, Reels, Instagram, Short YouTube. Itu akan memperburuk otak kita. Ini akan mengurangi intensitas kita dalam kita bekerja, belajar, workout, jurnal, membaca hal yang positif. Itu akan merusak. Gue melakukan ini ketika gue menonton video Hamzah Ahmad berkaitan dengan ponsel ini racun sekali coy. Ponsel ini akan memperburuk otak kita dan otak ini random. Dan ketika otak ini memunculkan pikiran negatif, lo bisa meniru akan ilmu yang dipaparkan oleh Hamzah Ahmad, yaitu ketika otak berkata, mari kita bermain game bro. Mari kita bermain game bro. Itu otak yang berkata. Dan kita membalasnya dengan shut the fuck up bro. Diem. Diem, 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 diem. Saat kita tidak mengandalkan ponsel dalam kehidupan kita, kita akan fokus dalam kenikmatan alami nih. Udara segar, pohon yang indah, dan rumput yang hijau. Kita akan menjadi pria yang maskulin dan kuat. Ini seru banget. Jadi kita gak butuh pujian dari orang lain. Kita gak tumbang akan respon orang lain yang begitu miris. Kita hanya butuh udara segar yang nikmat ini yang diberikan oleh Tuhan. Hanya pejamkan mata, rasakan udara segar, rasakan, visualisasikan pohon. Dan itu kita tidak perlu kita beli. Itu adalah nikmat. Lalu kita dapat merenung akan hal tersebut. Sekarang gue masih tidak ingin dopamin gue kambuh lagi karena ini merusak otak. Ini akan membuat kita makin lemah. Solusi yang gue pikirkan saat ini adalah untuk mengatasi atau agar kita dapat melakukan hal yang positif, hal yang membuat kita kuat. Kita hanya memvisualisasikan diri kita. Kita tinggal memvisualisasi. Kalau kita memvisualisasikan akan orang yang melakukan kebiasaan buruk dan menggantinya dengan kebiasaan baik. Jadi kita memvisualisasi orang yang sedang rebahan di kasurnya, yang rebahan di sofanya memakan junk food, memvisualisasi akan orang yang menonton video yang tidak ada poinnya sama sekali, membayangkan akan orang bermain game, orang menonton film secara monoton dan tidak ingat waktu, dan kita menggantinya dengan kebiasaan baik, mengkonsumsi junk food dengan berolahraga, rebahan di kasur dengan kita membaca, diubah berganti bermain game dengan bekerja, mengganti visualisasi kita akan orang yang menonton video yang tidak ada poinnya sama sekali, tidak ada poin positif yang sama sekali. Kita menggantinya dengan menonton video positif yang berdurasi panjang, dan kita lakukan hal tersebut.
Tentunya kita tidak melakukan hal yang kita bayangkan gitu. Orang yang melakukan kebiasaan buruk jangan. Itu adalah sesuatu solusi yang dini tapi tidak apa-apa, dan gue harap lo mengimplementasi hal tersebut. Inilah suatu delay gratification atau kepuasan yang sementara. Jadi dopamine detox sesuai dengan judul video ini berrealisasi dengan suatu kepuasan yang sementara dan kepuasan yang tertunda. Instant gratification atau kepuasan sementara akan menghasilkan dopamin yang banyak di awal, dan di akhir gimana? Sebaliknya, ketika lu berlama-lama melakukan hal yang mengandung instant gratification atau kepuasan yang sementara, atau ketika lu selesai melakukan hal tersebut, lu bakal kecewa. Dopamin lu akan menurun dan lu kecewa. Seperti ketika lu melakukan hal yang mengandung instant gratification tersebut dan lu disuruh untuk melakukan hal sulit dari orang lain, dan hal tersebut, dan setelah itu lu akan memiliki dua pilihan. Tetap melakukan hal yang mengandung instant gratification yang sedang lo lakukan, atau lo melakukan suruhan dari orang lain yang sulit tersebut. Dan cenderung apa? Lo tetap melakukan hal tersebut. Karena apa? Dopamin detox. Lo merasakan suatu dopamin, lo merasakan suatu ada puas akan hal tersebut. Dimana puasnya itu cuma di awal. Dan otak lo akan menurun. Kinerja otak lo akan menurun dan performa lo akan bekerja akan terganggu, performa lu belajar akan terganggu. Dan ini yang harus dihindari ketika lu mau menjadi orang. Ketika lu mau menjadi seorang pria yang kuat dan maskulin. Delay gratification atau kepuasan tertunda sebaliknya akan menghasilkan dopamin yang banyak di akhir. Delay gratification ini curang dan positif. Di awal lu dapat menghasilkan banyaknya dopamin. Dengan apa? Dengan lu terbiasa melakukan hal tersebut. Dengan lu memvisualisasi akan hal tersebut. Dengan lu suka dalam hal delay gratification yang positif itu. Di akhir tentu saja dopaminnya akan banyak dan akan tetap terjaga. Ketika lu suka membaca dan lalu lu membaca, akhirnya apa? Lu menjadi seorang ahli, lu menjadi pintar, lu mempunyai suatu emblem yang sebelumnya lu belum pernah miliki. Selain itu, curangnya lagi, lu bisa memberitahukan kepada orang lain dan lu bisa mendapatkan impact yang positif dari respon orang tersebut. Lu menjadi bermanfaat dari orang lain dan lu mendapat respect dari orang lain. Gue belum pernah menonton video Dopamine Detox karya Hamzah Ahmad yang di dalamnya itu ada thumbnail terkait kertas track yang dia buat. Sungguh nikmat dalam melihat thumbnail tersebut, kertas tracker yang dia buat. Sungguh nikmat melihatnya, coy. Video tersebut gue belum tonton, tapi gue menemukan video yang relevan dengan Dopamine Detox. Judulnya itu adalah Monk Mode. Di sana dapat poin, yakni purpose, goals, tujuan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, distraksi. Yang ketiga, berkaitan dengan basic attack. Basic attack ini yang tadi gue pernah sebutkan ya. Kalau kita membayangkan suatu kebiasaan buruk yang mungkin, atau hal buruk yang dilakukan oleh
orang lain dan kita membayangkan hal tersebut, kita jijik akan hal tersebut dan kita menuntut diri kita untuk melakukan hal baik. Itu bersekat. Jadi mengganti kebiasaan buruk kalian dengan hal baik, kebiasaan baik. Yang keempat adalah the one task rule, di mana ya lu bisa lihatlah video secara lengkapnya. Di situ videonya berdurasi panjang dan terdapat poin positif dalam video tersebut. Lu bisa search di YouTube Hamzah Ahmad Monk MONK Mode MODE yang durasinya panjang, dan di situ thumbnailnya itu he left and come back successful. Gimana video tersebut ini bisa gue jadikan dalam kajian video ini, yaitu dopamine detox. Apa yang membuat hidup lu tidak berkualitas? Apa yang membuat pekerjaan rumah lu terganggu, PR di sekolah lu terganggu? Itu mungkin karena TikTok, Instagram Reels, YouTube Short. Di dalam situ terdapat video yang berdurasi pendek, dan kita beranggapan kalau kita mengonsumsi hal tersebut, waktu kita akan lebih efektif karena di video tersebut durasi pendek, dan akhirnya kita beranggapan kalau pekerjaan yang lain akan lebih luas dalam mengerjakannya. Video tersebut memang durasi pendek, dan kita beranggapan kalau video tersebut durasi pendek, kita akan lebih less, kita akan lebih kurang dalam mengonsumsinya. Tapi ternyata tidak. Dopamin lebih banyak terhasilkan dalam hal tersebut. Kita mengonsumsinya secara berulang, dan akhirnya berdurasinya pun seakan-akan panjang dan kita nggak ada poin sama sekali dalam hidup kita. Dan yang gue pernah jelaskan, kalau semisal ini munculnya penyakit baru, dalam hal informasi yang kita dapatkan terlalu banyak. Kita lack of focus, kita tidak mindful terhadap apa yang kita kerjakan saat ini. Pria, kita harus menjauh akan hal tersebut. Ya, kita ingin menjadi pria yang kuat, maskulin, pria yang seutuhnya. Gue tidak pernah men-scrolling terkait TikTok, Instagram Reels hingga saat ini di zaman-zaman SMA. Lu bisa katakan ke teman-teman gue tidak berpatokan terhadap ataupun tidak menggunakan Instagram. Gue tidak berpatokan, lebih jelasnya. Itu merusak otak dan merusak reputasi lu. HP mungkin main problemsnya, karena di dalam sana, dan HP ini merupakan induk. Di dalam HP ada Play Store yang dapat mendownload TikTok, Instagram, YouTube Short dan semacamnya, YouTube, dan akhirnya kita menonton short YouTube. Seperti yang terdapat dalam video Ice Cold GT, di mana dia mengupload judul dalam videonya, yakni HP dapat merusak hidupmu. HP, gue relate kalau HP ini dapat merosot dan pemerosot dan pengganggu dalam journey pengembangan diri gue. Jadi sembari gue dulu itu mengeliminasi kebiasaan buruk gue menghapus kebiasaan gue bermain game, menonton anime, menonton film, dan seperti yang gue jelaskan sebelumnya, menonton pornografi. Gue lupa akan induk dari hal tersebut, yaitu HP. HP terdapat porno, HP terdapat game, HP terdapat menonton anime, HP dapat banyak.
Jadi ketika lu bekerja, jika gue bekerja, jika gue belajar, HP gue taruh di bupet gue, lemari, di mana itu posisinya itu berada di luar kamar gue. Itu yang gue lakukan saat berada di bulan puasa tahun lalu, dan itu efektif untuk gue. Dan di seminggu awal puasa gue relapse, lepas akan dopamin gue sahur gue menonton anime, sahur gue menonton film. Akhirnya aktivitas puasa gue menjadi miris banget. Jika kita ngomongin distraksi, kita harus mengidentifikasinya secara lebih jelas. Dan jika lu ingin berusaha untuk mengeliminasinya, kita harus ada identifikasi yang lebih jelas. Jadikan distraksi tersebut, jadikan itu jelas, bukan jadikan distraksi ini lebih jelas. Maksudnya HP lu taruh di kasur, lu HP taruh di meja belajar, bukan seperti itu. Tapi kita harus tahu apa distraksi lu. Mengidentifikasi lebih jelas. Dan itu udah gue sebutkan kan. Mengidentifikasi ini kita harus lebih jelas dengan kita menulis jurnal. Menulisnya. Jadi ini adalah actionable step. Gue mungkin bakal ambil kertas tracker gue. Ini lebih santai ya. Kertas tracker. Kertas apapun bukan kertas tracker ya. Kita catat bareng-bareng terkait distraksi kita. Lu ambil kertas lu juga tentunya. Distraksi. Yang pertama, tontonan adik. Ini gue nggak usah menjelaskan lebih jelas lagi. Penting kita nulis distraksi. Dan PSP misalnya menjadi aksesoris kamar. Yang ketiga itu misalnya HP. Ini distraksi. Kalau di gue ini mirror, tapi kalau misalnya nanti di gue lihat 3 LED pasti ini nggak mirror, dan ya itu pengalaman. Ini distraksi. Ini harus lu jurnal. Misalnya lu emang sudah memiliki kebiasaan jurnal seperti gue, coba lebih fokuskan jurnal lu ke distraksi ini. It works. Itu bakal jauh lebih bermakna dan berpengaruh baik kepada proses pekerjaan lu, proses kencan lu ya. Kencan yang pasti dengan future wife ya. Dengan istri masa depan lu, yang dimana cewek tersebut akan menjadi ibu dari anak-anak lu. Bikinlah kertas tracker jika memang lu berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan distraksi tersebut dan menjauhkan distraksi tersebut. Gue telah membuatnya juga. Gue telah membuat kertas tracker akan gue tidak berpatokan terhadap HP gue. Dan seperti yang gue pernah baca dalam buku Atomic Habits, di mana kita perlu goals dan kita juga perlu proses. Jadi kalau misalnya kita, dan gue implementasi hal tersebut dalam kertas tracker gue, dimana kertas tracker gue berisi goals dan ada prosesnya juga. Itu pernah gue lakukan di pelemparan HP ini, karena menurut gue HP ini kan menjadi induk pengganggu suatu produktivitas gue. Dan gue liatin kertas tracker pelemparan HP. Gimana ya, ini kertas tracker gue banyak banget. Nah nih, kelihatan dari sini. Dan di tulisannya itu tulisannya "Are you uncontrolled on phone?" Itu gue berisiin kertas tracker. Dan
berisikan kertas tracker. Dimana kalau gue emang nggak rely on my phone, gue centang. Dimana sudah sekitar 3 minggu lebih gue tidak berpatokan dengan HP gue. It's great. Dan gue mencapai titik laten gue tidak berpatokan dengan HP dengan gue melempar HP gue. Gimana gue nggak bisa praktekin sekarang karena HP gue menjadi kamera gue. Tuntut diri lo untuk melempar HP. Itu menandakan HP menjadi budak kita, bukan kita yang menjadi budak HP itu. Karena sungguh sering kita temukan kalau misalnya kita menjadi budak HP. HP memberikan kita notifikasi akan WhatsApp dan kita seakan-akan disuruh untuk membuka WhatsApp. Kita yang membuka WhatsApp dan kita pula yang memberi pesan penting kepada orang-orang positif, kepada orang-orang yang memang harus kita beri pesan. Kita mendapatkan uang dalam sana, kita mendapatkan money dalam sana, dan itulah seorang pria gimana kita emang harus tertuntut diri kita untuk mencoba untuk menghasilkan duit. Kita menjawab pesan-pesan penting dalam orang semacamnya, itu yang kita lakukan, bukan HP yang menyuruh. Kita menyeleksi apa yang positif, apa yang negatif, kita meng-smackdown yang negatif. Lu sendiri yang melakukan hal tersebut. Jadi gue masih mempunyai kertas tracker pelemparan HP. Tadi gue udah yang sudah gue terangkan, yang sudah gue beritahu sebelumnya, dan lu wajib melakukannya kalau misalnya emang HP ini emang distraksi. Jika lo juga ingin menjadi pemenang, bukan menjadi pecundang. Dan inilah tujuan gue membuat channel ini gitu. Gue membuat channel nama gue seutuhnya, senyatanya, dan tidak membuat channel dengan nama Raditya L, Radit Kun, dan semacamnya. Gue punya hanya hal konyol dengan HP gue, yang dimana di momen tersebut gue berada di SMA. Ini bukti kalau misalnya gue terlalu rely on my phone. Jadi gue membiarkan HP gue menyala. Dimana HP gue bernyala ini berisi video live streaming study with me orang-orang yang 12 jam, 13 jam, 8 jam semacamnya. Itu gue taruh HP gue. Taruh HP gue di sini nih. Gue taruh HP gue di sini, gue taruh sendiri. Dan itu gue lakukan agar gue menjadi lebih tertarik untuk melakukan belajar gue, karena gue lakukan itu kalau nggak salah gue kelas 10 SMA. Jangan ditiru jika lo memang distraksinya sama kayak gue, yaitu HP. Dan mungkin lo pernah melakukan hal tersebut dan lo lihat dalam keseharian atau proses suatu pekerjaan lo menjadi worse atau lebih degenerate. Coba evaluasi dan coba taruh HP lu di luar ruangan kamar lu. Lu coba hal baru. Lu tidak meletakkan HP lu di sini dan membiarkan menyala di sana menyala berputarnya video Hamzah Ahmad, misalnya video study with me orang yang 12 jam yang live stream. Itu nggak membantu. Dan coba evaluasi, taruh HP lo di luar dan nyalain timer lo, have a deep breath, berdoa, dan fokus dalam pekerjaan lo. Jadi gue akan melempar HP gue di ending ini untuk menjadi actionable step dalam hal distraksi HP ini. HP adalah racun. Setelah gue lempar HP lo juga, dan video ini akan berakhir. Dan focus on your read, focus on your work,
fokus dalam jurnal lu, fokus dalam pekerjaan lu, dan semacamnya. Do the hard work, especially if you don't feel like it, and stay hard. Oke, gue lempar HP gue. 1, 2, 3. Oke, gue harap kalian sudah fokus ke dalam pekerjaan lo. Jangan lupa distraksi lo.